Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di Sabtu pagi yang penuh berkah ini, kita kembali hadir dalam program inspiratif Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Mitra Pandawa, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tema yang sangat menarik, yaitu Persis, dakwah bersatu, umat sejahtera, Indonesia maju. Sebuah tema yang mengajak kita memahami bagaimana dakwah yang penuh persatuan, kebersamaan dan nilai-nilai Islam dapat menjadi kekuatan dalam membangun umat yang sejahtera sekaligus mewujudkan Indonesia yang semakin maju. Dan untuk membahas tema tersebut, telah hadir bersama kita narasumber istimewa, Bapak Muhammad Zaini MKOMI, yang akan berbagi wawasan, pengalaman, serta pandangannya mengenai peran dakwah dalam menghadapi tantangan zaman. Penasaran seperti apa perbincangan lengkapnya? Langsung saja, saya serahkan kepada rekan saya yang telah siap memandu jalannya diskusi, Mastur Taher. Silahkan Bang Mastur. Pendengar sekalian, pada kilasan ke-39 Sudut Mata, kali ini telah hadir di tengah kita seorang tokoh, ya, dai, ya, sekaligus ya tokoh masyarakat yang pernah menjabat memegangkan peran di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, yakni Muhammad Zaini MKOMI, Magister Komunikasi Islam. Nanti kita minta penjelasan yang lebih detail lagi. Pendengar sekalian, bahwa acara ini adalah kita kilasan yang ke-39, maknanya adalah 39 orang tokoh yang kita hadirkan untuk bersama-sama membincangkan masalah yang memang sesuai dengan bidang dan komitmennya pada hal itu. Kami sampaikan dulu bahwa acara ini ditaja atau disponsori oleh satu Topnet dan 2 Apicom Multimedia. Anda, para pendengar sekalian, mitra Pandawa, bisa berpartisipasi di sosial media Facebook, Instagram, YouTube, dan website www.pandawafm.com. Ya, pendengar sekalian, baik, Bapak atau Ustadz Muhammad Zaini, ya, silakan menyapa mitra Pandawa untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya. Baik, sahabat Pandawa dimanapun kita berada, saya sapa terlebih dahulu. Ya. Dengan sebaik pantun nih, Datuk Mastur Taher. Ya. Pergi ke pasar membeli tomat, tomat dibeli di warung Pak Haji. Jawab salam dengan semangat, semoga panjang umur, murah rizki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Semoga senantiasa sehat, dimudahkan dalam setiap urusan. Dan yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah, saat ini senang sekali dapat sharing berdiskusi nih dengan tokoh kita yang sudah tidak asing di Provinsi Kepulauan Riau, yang sebelum juga menjabat sebagai seorang pejabat, sebagai wakil Bupati Bintan, dan kemudian aktivitas sosial yang sangat luar biasa sebagai Basnas Provinsi juga, Ustaz ya. Iya, sudah tidak lagi sekarang ya. Dan kemudian saat ini alhamdulillah Ustaz, kita sudah terbentuk pimpinan wilayah Persatuan Islam Provinsi Kepulauan Riau. Iya, baik. Tapi sebelum kita masuk ke tema itu, silakan Ustaz Zaini. Saya ingin bertanya begini biar lebih fokus. Boleh. Ustaz Zaini, MKOMI, Magister Komunikasi Islam. Iya, bisa dijelaskan pendidikannya? Baik, jadi memang backgroundnya MKOMI ini dan S1-nya SKOMI, Ustaz. SKOMI, MKOMI, Sarjana Komunikasi Islam dan Magister Komunikasi Islam. Di kampus yang sama. Yang pertama di STID Muhammad Nasir. Sekolah biar jelas. Sekolah tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir di Jakarta. Terus
program studinya komunikasi penyiaran Islam. Iya, terus Kemudian S2-nya di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Tapi ya. ini program kaderisasi ulama kerjasama Dewan Dakwah Pusat dengan Basnas RI. Nah, kemudian kita mengikuti program itu dan dapat program Ya, beasiswa. Jurusan juga sama, dakwah dan komunikasi. Asy-Syafi'iyah yang di itu ya, dekat apa Jalan Cikini itu ya? Yang di Pondok Gede. Oh, Pondok Pondok Gede. Gede. Kalau Cikini itu saya selalu jalan kaki ke ini, ke Masjid Persis yang Muhammad Amin Jamaluddin itu. Oh iya, Kita LPPI. LPPI. Kita kan LPPI. kosnya di Salemba waktu itu. Ada teman yang kuliah situ. Iya. Ya, sering kita jalan kaki ke sana waktu itu. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Jadi tapi saya sebelum melanjutkan saya ingin jawab dulu pantunnya tadi tuh. Gimana? Pergi ke pasar membeli tomat, membeli tomat waktu pagi. Ya. Memang hidup kita harus semangat. Kalau dapat rezeki, bolehlah kawin lagi. Masya Allah. Iya, itu bercanda saja. Tapi sudah boleh lah. Boleh. Kalau Pak Bas. Ya. Oke. Ya, lanjutkan. S2-nya di Asy-Syafi'iyah. Di Asy-Syafi'iyah. Ya, terus S1-nya di Dewan Dakwah STID itu ya, Iya, Muhammad Nasir. betul sekali. Yang di Bekasi ya? Bukan di Dia ada 3 kampus. Ya. Yang pertama kampus 1 di Bekasi, Bekasi. Tambun. Kemudian kampus 2-nya di Keramat Raya Jakarta Pusat. Kampus 3 khusus akhwat di Cipayung Jakarta Timur. Bukan kampus pertamanya di Keramat Raya itu. Yang pertama itu kalau 2 tahun pertama di Tambun Bekasi, Oh. kemudian tahun ketiga Ya. dan tahun keempat di Jakarta Tapi kampus yang utamanya dulu di Keramat Raya. di Keramat Nah, Raya. situ juga tempat saya main itu. Oh, Kami Masya kan dekat Allah. itu kan. Iya. Karena dekat kita kosnya waktu kuliah itu di Keramat Sentiong. Oh, Ya, iya, kan iya. ke situ kan. Betul. Bahkan waktu Pak Muhammad Nasir masih hidup, kita pernah sempat jumpa itu. Sempat berinteraksi, Ustaz? Sempat jumpa beberapa Oh, kali kan. alhamdulillah. Apalagi kalau salat zuhur beliau selalu ada kan. Masya Ya, Allah. waktu itu ya. Masjidnya pun belum sebagus itu, masih masjid di belakang waktu itu. Ya, Iya, tahun 90 belum 87 saya ke Masya sana Allah. ya. 87. Ya, Beliau oke. wafat 93. 93 ya, masih berapa tahun lah. Masya Ya. Allah. Sering salat zuhur ke situ karena habis zuhur kan ada tausiah biasanya ya. Iya, gitu, betul. ya. Sampai sekarang, Ustaz? Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang ba'da zuhur itu ada kajian ba'da zuhur. Ya, oke, baik, lanjutkan. Terus SMA, SMP, SD-nya di mana nih? Ini lahirnya di mana nih? Asli ini kita budak Kepri, Ustaz. Kepri ini? Kita asli Tanjung Batu Gundur, Ah, ah. Karimun. Ya, terus. Lahir di sana di Tanjung Batu, kemudian SD juga di Tanjung Batu. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah setelah tamat SD melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren di Jawa, saat Oh, tahun 99 itu lewat lintas Sumatera, nyebrang kita dari Tanjung Batu, lewat selat kita sampai ke Kerinci. Kemudian sampai di Pekanbaru langsung ke Padang. Padang sempat kita bermalam di sana. Lanjutkan sampai ke Bakauheni Lampung, lewat lintas Sumatera, nyebrang kita ke Merak, Banten. Kemudian langsung ke Kampung Rambutan, langsung kita di Bogor. Nah, saat itu kita sanawiyah, pesantrennya di Ma'had Rabbani, Parung Bogor. Sanawiyah itu ya, di Parung. Sanawiyah. Oh ya, terus? Kemudian pesantrennya di sana dan kita 2 waktu itu. Kemudian sekolah negerinya kita di MTSN Negeri Parung Bogor. Parung Bogor ya. Jadi dia pesantren, kemudian kalau untuk formalnya kita di MTS Negeri pada saat itu. Terus? Setelah itu melanjutkan lagi pendidikan di Pesantren Persatuan Islam nomor 76 Tarogong Garut. Jadi di sanalah kita ditempa dengan pendidikan Persatuan Islam. Di Garut ya. Ya, memang Persis itu yang memang pusatnya di Bangil, tapi Garut itu salah satu kota juga ya. Betul, jadi awalnya berkembang di Bandung, besar di Jawa Barat, dan kemudian Allah yarham Ustadz Ahmad Hasan sebagai tuan guru dari Persatuan Islam mengembangkan dakwah di Bangil, Jawa Timur. Ya, bersama terus dilanjutkan anaknya Abdul Qadir Hasan. Betul sekali. Kita membaca buku soal jawabnya itu jadi panduan waktu. Nantilah kita cerita Masya tentang Allah. Persis. Ya, jadi berlanjut memang dakwah ini. Ya, baik. Terus itu pendidikannya. Terus keluarganya bagaimana Ustaz ini? Keluarga. Ya, istrinya Alhamdulillah. orang Banten, ya? Kalau istri aslinya, kalau istri orang Bekasi. Oh gitu. Bekasi, tapi aslinya Batu Raja, Sumatera Selatan, Palembang. Jadi, Kemudian kami pertemuan pada saat itu di Bekasi
kami waktu itu aktif di remaja masjid. Kemudian istri juga punya aktif juga kan di remaja masjid. Waktu itu masih apa nih? Waktu itu saya udah selesai S2. Jadi kami saat itu alhamdulillah proses juga cepat, dah selesai S2. Kemudian setelah itu beberapa bulan langsung proses. Oh begitu. Ya ta'aruf, kemudian kita khidbah, kemudian sampai nikah. Nikah pun kita di Bekasi. Oh begitu. Ya, ya saya juga mau ceritakan ini. Sewaktu di Jakarta saya kan kuliahnya di KIP Jakarta di Keramat Sentiong itu kan. Sekarang UNJ saat ya? UNJ, Universitas Negeri ya, Jakarta. KIP Jakarta tahun 92. Tahun berapa? Selesai 92. Ya, kita beberapa orang. Ini barangkali ada yang dia mendengar karena ini pengalaman. Ya kawan yang bersama itu ada Zulkhatab, ya ada Sabrani dari Bangka Belitung, ada Zainuddin, ada M Amin juga, kami satu kos itu. Nah, juga mendapatkan jodohnya di sana. Masya Allah. Di Ustadz di sana juga, Ustadz? Tapi saya tidak. Ya jodoh itu kan memang misteri ya. Saya dapatnya justru dari Pekanbaru. Oh, Masya Allah. Nah, jadi itu pengalaman kita bolak-balik jalan kaki. Beliau kuliahnya di LPPI Pak Amin itu. Saya di IKIP Jakarta dulu namanya ya. Ya yang dapat jodoh di sana cuma ya beliau aja lah namanya. Oh, ada satu lagi M Amin itu dia dapat Keramat Sawah ya, bukan Keramat Sentiong, Keramat Sawah. Keramat ya, Sawah. Dekat Keramat Sentiong kan. Oke, baik. Nah, itu pertemuan jodohnya. Kemudian sekarang sudah berapa putranya? Alhamdulillah 2 putri. Yang pertama kelas 4 SD, kemudian yang kedua yang pertama naik kelas 5 SD, yang kedua alhamdulillah naik kelas 2 SD. Cuma 2 putri. 2 putri. Putra belum ada. Semoga insya Allah nanti Allah anugerahkan. Oh gitu. Insya Allah. Jadi sekarang tinggalnya di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Oke. Itu pendidikan dan keluarganya. Nah ini kan ada informasi memang jelas lah ya. Yeah. Bawaslu itu tahun berapa mulainya? Pertama sekali saat itu kita aktivitas kuliah ngajar kan saat itu di salah satu kampus. Dan kemudian kita pertama sekali masuk di penyelenggara pemilu itu 2017. Dan itu adalah periode terakhir yang sifatnya badan ad hoc berdasarkan peraturan perundangan yang lama. Dan berapa tahun itu? 2 tahun? 2 tahun. 2017, 2018 lebih kurang sekitar 2 tahun. Dan berapa? Itu 6 bulan setahun sebelum pemilu? Dibentuk pada saat itu lebih kurang setahun sebelum Pilkada 2018. Oh gitu ya. Pilkada 2018 ada 177 pemilihan kepala daerah se-Indonesia pada saat itu. Dia ad hoc itu 2 tahun lamanya. Lebih kurang sekitar 2 tahun. Ya, setahun sebelum dan setahun setelah pilkada gitu ya. Nah, itu masa peralihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka di situ sudah ditetapkan Bawaslu di tingkat kabupaten kota untuk kali pertamanya dibentuk menjadi permanen 1 periode 5 tahun. Itu Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang. Yang pertama dulu nomenklaturnya Panwaslu Kota Tanjung Pinang. Kemudian setelah undang-undang yang baru Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Ya, itu panitia dulu kan, maka ad hoc kan, maka namanya panitia kan. Panitia. Setelah itu Bawaslu sudah menjadi permanen. Nah, tahun 2017 2018 sampai dengan 2023. 2023. Selesai itu? Setelah itu kembali lagi ke home base sebagai akademisi. Mengajar di kampus Tain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di Bintan ya, perbatasan. Di Bintan. Sampai betul. Sekarang. Sampai sekarang. Nah, terus aktivitas lain sebagai ini juga ya, apa? Ruqyah atau ya, bekam. Betul sekali. Jadi kita bergerak di Tibun Nabawi. Tibun Nabawi masih. Tibun Nabawi. Alhamdulillah pada saat itu kita sejak tahun 2014 sudah bergerak di Tibun Nabawi. Di 2015 atau 2016 saat itu kita sempat sama-sama menyelenggarakan pelatihan bekam dan ruqyah Tibun Nabawi. Mendatangkan siapa? Mendatangkan guru kami Ustadz Abu Akila. Abu Akila ya betul. Beliau pada saat itu punya klinik syariah bengkel rohani di Jabodetabek. Maka kita pada saat itu kan disupport sama DMI atau Dewan Dakwah, Dewan Masjid. Lalu kita menyelenggarakan untuk para duat yang ada di Tanjung Pinang puluhan saat. Kalau nggak salah saat itu kita peserta 70 ya. Maka setelah itu kita komunikasikan dengan guru kita Ustadz Abu Akila.
untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Bengkel Rohani, Pusat Bekam Ruqyah Bengkel Rohani. Oh iya. Jadi kita sama teman-teman sudah membentuk komunitas yang alhamdulillah kerjasama dengan Basnas Kepri Zat. Sekarang. Kita waktu itu, Iya. apalagi saat Ustadz menjabat di Basnas Kepri, ya. kita saat itu bikin roadshow Tibun Nabawi Ke masjid-masjid. ke masjid-masjid, ke masyarakat, Oh, yang iya, tujuannya kita memberikan edukasi bagaimana mensyukuri nikmat sehat, Iya. bersabar ketika sakit, dan kemudian melakukan ikhtiar pengobatan yang diridhoi Allah, diantaranya ruqyah, bekam herbal dan sebagainya. Sampai saat ini kita masih eksis, Ustaz. Terus berjalan, Ustaz, bersama teman-teman. Oh iya, baru saya ingat bahwa waktu itu saya bersama Pak Uzrin Hud. Bersama Dato' Uzrin Hud. Dato' Uzrin Hud itu ketua Dewan Masjid. Betul. Saya kebetulan sekretarisnya. Ustadz sekretaris. Nah, dan kita mengadakan acara pelatihan Tibun Nabawi itu Betul. menggunakan pakarnya, betul kan? Mengundang pakarnya, Abu guru Hasyim. besarnya. Guru besar. Guru besar. Dan akhirnya di Kepri terbentuklah Bengkel Rohani. Bengkel Rohani. Yang ketuanya teman kita juga Ustadz Fajar. Ustadz Fajar. Kita panggilnya Ustadz Faruk. Fajar Ruqyah. Ya, karena dia masih aktif Ruqyah walaupun sudah menjadi P3K ya di Kemenak. Iya, di Salah satu KUA itu di ya. Kuah Bestari. Ya. Beliau ketua, kami Ya. sekretaris. Ya kan Kami bersambung sekretaris. ceritanya ini. Sama-sama, Ustaz. Ya. Sama-sama. Ya. Dan itu kan waktu Dewan Masjid. Ya. Ya. Waktu Dewan Dakwah kita pun pernah mengadakan acara. Kan antum waktu itu masih mahasiswa di STID ya. Iya, betul kemudian sekali, Zat. Ada semacam pengabdian selama setahun ya. Betul sekali, Zat. Dan Dewan Dakwah mengadakan acara fardu kifayah. Fardu kifayah. Iya. Betul, fardu kifayah. Ah, Termasuk juga saat berikutnya ada program kerjasama Dewan Dakwah Kepri dengan Pemprov Kepri, penempatan 50 orang ustadz seprovinsi Kepulauan Riau. waktu itu kita biar nyebut jasa orang tua itu Pak Ustadz siapa? Ustadz Fauzi Mahbub, Fauzi Mahbub sebagai Ketua Dewan Dakwah Kepri, dan saat itu Gubernur saya sebagai sekretarisnya Ustadz juga. Sekretaris. Ya gitu. Mengatakan Masya Allah. ya. Dan gubernurnya Allahyarham Ayahanda Bapak Muhammad Sani Iya, betul. saat itu. Dan kita kemudian saat itu pembekalan dan pelepasannya di gedung daerah pada saat itu. Iya, Di gedung daerah. ya, itu artinya bersambung lah antara Dewan Dakwah, Dewan Masjid. Kemudian akhirnya setelah selesai itu setelah selesai Bawaslu segala macam dan sebagai profesi ruqyah masih ya? Masih, Ustaz. ya? Masih. Lanjut, kemudian akhirnya untuk membentuk Persis. Nah, ini Persis ini banyak juga ceritanya kan, sampai cerita tadi. Nah, pengalaman Persisnya ini sebelum kita masuk temanya kan ini dakwah bersatu Persis, dakwah bersatu umat sejahtera dan Indonesia maju. Sebelum kita masuk temanya ini, Baik, Ustaz. sejak kapan antum mengenal Persis ini, Persatuan Islam? Baik, pertama sekali Ustaz mengenal waktu kami sanawiyah di Bogor. Ya, tahun Jadi berapa tuh? tahun 99 sampai dengan tahun 2022. Saat itu kan waktu kita di Ma'had Robbani. Nah, di situ ustadz kita itu dari berbagai kalangan, Ustaz. Ustadz kita ada dari Persis, termasuk salah satunya Dr. Tantan Hermansyah. Beliau merupakan Kaprodi di KPI, Magister S2 di UIN Syarif Hidayatullah. Pada saat itu sebagai salah seorang pengajar. Ya. Dan kemudian ada ustadz kita dari Muhammadiyah, salah satu di antaranya Dr. Cecep Taufikur Rahman. Oh, iya. Sekarang beliau itu sebagai salah satu pimpinan di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian juga ada ustadz kita dari kalangan NU, ada Ustadz Salahuddin, Ustadz Ansori pada saat itu. Jadi ustadz kita pada saat itu di pondok itu dari berbagai kalangan, dari Persis, Muhammadiyah, dan NU. Dan alhamdulillah semuanya bisa menggerakkan pondok pesantren seiring sejalan pada saat itu. Nah, di situ kita sudah mulai mengenal ormas-ormas Islam. Kita mengenal Persis, kita mengenal Muhammadiyah, kita kemudian mengenal NU dan sebagainya. Dan kita juga sudah mengikuti, karena di sana kita dekat dengan perpustakaan, kita banyak membaca. Dari situ sudah sering kita membaca, sering ustadz-ustadz kita bercerita. Di situlah menambah wawasan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah tamat sanawiyah, kita diarahkan oleh orang tua angkat kami, almarhum Pak Azwar Ilyas. Beliau itu orang Tanjung Batu juga, tapi sudah menetap di Bojonggede Bogor. Nah, pada saat itu beliau mengarahkan kita untuk masuk di pesantren Persis. Nah, termasuk yang memberikan pemahaman tentang Persis itu Allahyarham
Pak Azwar Ilyas ini. Beliau sering rupanya dan kami juga menyaksikan membawa buku-buku Persis, kemudian disampaikan ke jamaah-jamaah beliau di Tanjung Batu kalau seandainya pulang kampung dan termasuk soal jawab dan sebagainya. Nah, ketika kita dimasukkan di sana, disitulah kita semakin berinteraksi saat. Oke, jadi sejak SM Sanawiyah ya. Mu'alimin aliyah. Sebetulnya sejak Sanawiyah saat. Sanawiyah tahun 99 2000, kemudian aliyahnya 2023 2005. Oke, itu interaksi dengan Persis. Saya mau cerita juga biar nyambung ini bahwa interaksi saya dengan Persis ini ya. Waktu kami SMA kelas 2 ya, itu tahun 1985 ya. Ya bersama temannya saya sebutkan tadi lah, ada SMA Pak Zul Khattab ya, sekarang masih di Tanjung Pinang ya. Itu SMA kelas 2. Persis di sana itu di Dabo ya, Dabo Singkep Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga ya. Itu mengundang setiap tahun ya bulan Ramadan sebulan penuh tuh mendatangkan ustadz dari Persis, terutama dari Tanjung Priok. Ada yang kita sangat terkesan itu ada namanya Ustadz Amiruddin yang sekarang mengasuh acara Percikan Iman di Bandung. Oh, Ustadz Aam Amiruddin. Ya, waktu itu masih bujangan dia. Betul. Ke sana. Beliau Masya Allah sangat luar biasa keilmuannya. Ya, ada beberapa 2 kali lah kita sempat ya. Ada Ustadz Dadang Dailami Muhtar. Ya. Nah, itu pengalaman kita luar biasa karena Persis ini memang kesannya di masyarakat kan punya ajaran yang lain ya. Jadi di masyarakat Dabo pada saat itu ya. Jadi kita memang maklumlah anak muda kan suka hal-hal semacam gitu, apalagi memang waktu SMA itu daya nalarnya kan memang diasah betul kan. Nah, jadi saya menyebutkan nama supaya kawan-kawan itu ingat bahwa walaupun di Kepri waktu itu belum ada organisasinya, termasuk itu kan baru paham atau pemikiran Persisnya. Itu ada Zul Khattab, ada Yusman almarhum, ada Zakaria, kemudian ada Suhaimi, mudah-mudahan dia mendengar nanti, Sonevel, kemudian ada yang perempuan itu Herlina, ada Sri Suhartini, ada ya inilah kita akhirnya membentuk sebuah pengajian remaja yang setelah itu menjadi rutin selama 2 tahun itu, kelas 2 dan kelas 3 SMA. Namanya Ittihadus Sababul Muslimin ya. Masya Allah. Ada Purwadi segala macam, masih ada yang sana, ada Hasan Basri Anis, ada sekitar 30-40 orang lah bentuk itu pengalaman dengan Persisnya. Sehingga karena Persis itu datangnya dari Tanjung Priok ya. Tahun 84 itu kan ada kejadian peristiwa Tanjung Priok itu ya, bulan September ya. Maka kita pun dituduh sebagai waktu itu zaman Orde Baru kan dikenal, kalau sekarang ini anti NKRI ya. Kalau dulu itu Supersip namanya. Dianggap itu ya. Sehingga kita banyak cerita tentang itu ya. Jadi interaksi kita memang semasa masih Sanawiyah atau SMP ya, kita SMA dengan PSS itu sudah ada. Maka soal jawab Hasan kemudian dilanjutkan dengan anaknya Abdul Qadir Hasan, itu menjadi buku yang selalu kita jadikan rujukan lah. Masuk pengajaran salatnya Hasan itu kan jadi betul sekali pengajaran salatnya gitu. Ya, dan juga bukunya bapaknya siapa yang pernah menjadi lembaga pemilu itu, dia bapaknya Hasbi Asidiki. Profesor Dr. Jimli Asidiki itu kan punya buku fikih juga yang luar biasa. Betul. Nah, sampai itu juga menjadi buku yang Profesor Tengku Hasbi Asidiki. Ya, jadi buku yang karena waktu itu kita kan orientasi agama ini kan fikih ya, maka buku fikih itulah yang laris. Masya Allah. Kalau sekarang kan sudah agak clear. Dan ternyata saat Allahyarham bapak saya saat itu ternyata salah satu referensi bukunya itu adalah buku pedoman sholatnya Profesor Tengku Hasbi Asidiki pada saat itu saat. Warna biru waktu itu. Cetakan lama. Cetakan lama, warna lama. Apa judul bukunya? Kalau nggak salah pedoman sholat. Pedoman sholat satu. Ada juga soal jawab, bukan soal jawab. Dia mengkaji seluruh pendapat ulama
ya dalam kutu apa ya, dan nanti akhirnya mentakhrijnya, mengambil pendapat yang terkuat menurut dia, yaitu Profesor Hasbi Asidiki itu. Betul. Ya, karyanya Masya Allah banyak sekali, dan anaknya Jimli Asidiki mewarisi keilmuannya itu. Masya Allah. Ya gitu. Nah itu pengalaman kita semasa muda lah ya, jadi sehingga membekas sampai sekarang, sehingga akhirnya antum mendirikan organisasi Persis ini kapan? Baru-baru ini kan? Ya. Baru, Zat. Ya, kapan? Baru. Jadi kita dilantik pas seminggu yang lalu, Zat. Ya. Alhamdulillah di Aula Wan Sri Beni, kantor gubernur, komplek kantor gubernur Provinsi Kepri di Dompa. Di Dompa. Kemudian alhamdulillah pada saat itu hadir langsung wakil ketua umum pimpinan pusat Persis Persatuan Islam yang sekarang ya, sekarang sekaligus juga menjabat sebagai wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Atib Latiful Hayat. Beliau hadir. Kemudian bersama pimpinan pusat lainnya ada Ustadz Salam Rusyad, Ustadz Erdian, kemudian Ustadz Ahmad Faisal. Itu dari PP hadir. Dan kemudian alhamdulillah hadir juga kemarin, kita disupport, difasilitasi oleh gubernur dan wakil gubernur, dan kemudian hadir juga unsur Forkopimda serta ormas-ormas Islam dalam kegiatan itu. Jadi Persis berdiri baru lebih kurang 1 minggu per hari ini. Ya, tanggal berapa tepatnya biar 26 hari Jumat 26 Juni 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Dan kemudian persiapannya, itu kan pelantikan saat persiapan kita lebih kurang sekitar 2 bulan saat. Persiapan kita 2 bulan sebelumnya. Kita kemudian mencoba untuk berkoordinasi, menghimpun alumni Persis, simpatisan Persis yang ada di Kepri, baik di Tanjung Pinang maupun yang ada di Batam. Ketua aja antum. Dan kemudian saat itu kita sudah musyawarah saat. Jadi kita saat itu sebelum pelantikan lebih kurang sekitar 2 minggu sebelum itu kita sudah adakan musyawarah, musyawarah perdana seluruh anggota Persis, dan kemudian diamanahkan oleh teman-teman kami untuk menakodai PB Persis. Ya, bisa disebutkan biar teman-teman itu juga senang. Pada saat itu diantaranya orang pertama diantaranya yang kami kenal di Tanjung Pinang khususnya ada Kang Cian Ibnu Sina. Beliau merupakan salah seorang akademisi juga di salah satu kampus yang ada di Tanjung Pinang. Dan kemudian termasuk juga alhamdulillah hadir bersama kita ada Kang Suni. Kang Suni. Beliau juga aktif di salah satu lembaga di Kota Tanjung Pinang. Kemudian alhamdulillah ada Ustadz Abdul Hakam Husam. Beliau itu merupakan anak dari salah seorang tokoh Persis, Ustadz Suraidi. Beliau itulah yang menciptakan atau mengarang lagu Mars Pemuda Persis. Kalau kita pernah mendengar saat nadanya, bersatulah, 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 hai muslimin. Siapa yang menentang Islam, hancurlah hujah dan dalilnya. Itu Mars Pemuda Persatuan Islam. Dan kemudian itu kan memberikan sebetulnya motivasi bagi kita untuk senantiasa memiliki argumentasi, hujah dan dalil ketika kita beragama. Itu ya sebetulnya setelah saya selesai kuliah itu tahun 92 kan, bersama teman Zulkhatab ini dan juga beberapa teman yang lain juga pernah betulnya setelah apalagi Tanjung Pinang pernah juga berniat untuk mendirikan organisasi Persis ini kan. Sempat saat? Ya, sebab berniat sudah kita bincang. Masya Allah. Tapi karena memang background Persis ini adalah mestinya orang yang punya background pendidikan agamanya kan begitu kan. Maka kita akhirnya ini sajalah pemahamannya saja. Karena saya kan bukan pendidikan agama nih kan, IKIP Jakarta, SMA-nya SMA umum juga, S2-nya juga pendidikan. Nah, jadi alhamdulillah sekarang antum sama kawan-kawan sudah mendirikan ini, sehingga alhamdulillah ada semacam kata Muhammadiyah itu berlomba-lomba dalam membuat kebajikan, memberikan pencerahan pada umat untuk beribadah secara benar Quran dan Sunnah
Ya, walaupun berbeda sisi pandang itu Iya. yang namanya Betul sih, Ustaz. ikhtilaf itu ya. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Nah, jadi Tapi kalau secara pribadi, Ustaz, secara pribadi ini merupakan wasilah amal soleh, Iya, ya kan? gitu. Wasilah amal ibadah yang mudah-mudahan nanti karya-karya bersama teman-teman yang ada di kepengurusan PW Persis dapat melahirkan sebuah karya yang abadi, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga yaumil oke akhir. ya. Ya, saya ingin juga menyebutkan ada kawan yang kita juga aktif di Persis waktu itu samping Pak Amin kan juga Persis juga kan di Pasar Rumput itu bersama dengan almarhum sudah. Kemudian ada Pak Abdul Ghani juga almarhum. Nah, ada teman saya yang namanya Pak Ikraman di sana ya. Nah, di sini kebetulan ketemu keponakannya yang membangun pesantren Iris, Iya, Dr. Suparman Manjan. Oh, Masya sepupu Allah. keponakannya, iya. Jadi Iya, nyambung lah iya, ceritanya. iya, iya, iya. Jadi kita dengan Pak saudaranya Ikraman itu, ya itu aktivis Persis di sana, Pasar Iya, Rumput. Masya Ada Allah. Gitu. Ya, jadi nyambung. Jadi silaturahimnya. sebetulnya menyambung Ya. mata rantai ini, Ustaz. Iya. Iya kan? Menyambung mata rantai ini. Oke. Jadi itu bicara kita tentang Persis. Nanti- Sedikit lagi, Ustaz, ya, tentang silakan. Persis. Jadi sebetulnya sebelum terbentuk Persis, Ustaz, ada yang sudah mendahului, Ustaz, yaitu salah satu badan otonomnya Persis. Apa itu? Hima Persis, Ustaz. Himpunan Mahasiswa Persis. di mana Di kampusnya? Kepri, Ustaz. Ya, kampusnya di mana? Himpunan mahasiswa itu dia terdiri dari beberapa kampus, Oh, Ustaz. gitu, Salah satunya diantaranya ada di Umrah, mahasiswa Umrah. Jadi sebetulnya Hima Persis ini sudah berdiri sekitar 2013-2014. Oh, iya, sudah iya. sudah 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 lama ya? sudah lama, Ustaz. Sudah duluan berdiri. Nah, termasuk proses pembentukan PW Persis ini juga dibidani oleh Hima Persis, Ustaz. Oh, Jadi termasuk adik-adik Hima Persis inilah yang kemudian juga membantu proses pelaksanaan dari proses pelantikan ini. Dan kemudian ada juga salah satu pengurus, tapi dia sudah di tingkat nasional, pimpinan pusat Persis. Beliaulah yang kemudian menjadi penyembatan, Ustaz. Penyembatan antara kita di daerah dengan pimpinan pusat. Oh, iya, iya. Kemudian alhamdulillah pimpinan pusat juga memberikan support, dukungan yang sangat luar biasa. Iya, Jadi memang dari pusat pun memang sudah memang menjadi sebuah program nasional, Ustaz, untuk kemudian pembentukan di Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh Sumatera, provinsi di Sumatera sudah terbentuk semuanya pimpinan wilayah provinsi, Ustaz. Kemudian yang terakhir adalah Kepri. Iya, Jadi iya. Kepri ini adalah penyempurna pimpinan wilayah Persatuan Islam di Pulau Sumatera, Ustaz. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Ya, memang Persis ini kan dia berbeda dari sisi kuantitasnya. Kalau Muhammadiyah itu luar biasa ya. Iya, betul Persis sekali, ini Ustaz. memang bukan membangun penekanannya pada kualitas, ya, Iya. terutama pemikiran dan ibadah ke Quran dan Sunnah itu Betul tagline-nya sekali. yang itu kan. Benar sekali. Nanti kita akan bicara lebih jauh. Iya. Baik, pendengar sekalian, itu season pertama kita berbincang-bincang tentang latar belakang tokoh kita pada hari ini dan bidang atau yang digeluti di Persis. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din?
Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afiko Multimedia, the best IT solution. Pandawa Radio. Pendengar sekalian, mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali kita dengan dalam program Sudut Mata Kilasan ke-39 bersama tokoh kita pada hari ini adalah Ustadz Zaini dengan tema Persis Persatuan Islam, ya, dakwah bersatu umat sejahtera Indonesia maju. Nah, Ustadz Zaini, ya, kita ini mengenal di Indonesia ini organisasi dakwah ini sebetulnya banyak, cuma yang sepintas secara garis besar itu Muhammadiyah, NU, ada Wasliyah, ada apa Hizbul Watan, apalagi ya, Nahdlatul Watan, Nahdlatul Watan dan sebagainya lah, ya, dan Persis ya salah satunya, ya. Bisa membedakan atau karakteristik Persis ini dengan organisasi yang dakwah yang lainnya, silakan. Baik, Sad. Jadi Persis ini, Sad, dengan sedikit saja kilas sedikit, Sad, ya. Secara historis, kalau secara historis itu kan Muhammadiyah 1912. Ya, betul. Persis itu 1923. Ya. Nah, NU itu 1926. 26. Nah, jadi sebetulnya 3 organisasi ormas Islam yang hingga saat ini eksis, ini sebetulnya pada masanya adalah 3 ormas yang mainstream, 3 ormas utama pada zamannya pada saat itu. Tapi sebetulnya ada organisasi yang lebih awal lagi, itu Syarikat Islam sebetulnya. Nah, kalau yang lebih awal lagi itu menjadi cikal bakal kebangkitan nasional, menjadi kebangkitan juga ormas-ormas Islam, itu memang iya, Zat, ada SI, Syarikat Islam tahun 1905. 1905. Iya, cuma jauh sebelum itu. Sebelum Budi Utomo. Bahkan sebelum Budi Utomo. Iya, itu. Ya, ya. Dan kemudian ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah bahwa berpegang teguh kepada prinsip Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kita memang kalau mencoba untuk kilas sejarah masa lalu pada saat itu, kondisi umat yang memang alhamdulillah Nusantara pada saat itu berkat dakwah dari pada Wali Songo dan sebagainya, kan Nusantara sudah menjadi negara muslim hingga pada akhirnya datang kolonial yang menjajah Indonesia. Nah, seiring datangnya kolonialisme terjadilah berbagai macam juga penjajahan, tidak hanya secara fisik tapi juga adalah pembodohan-pembodohan. Maka kehadiran Persis juga pada saat itu yang awalnya adalah kelompok-kelompok diskusi pada saatnya awalnya didirikan oleh Kiai Haji Zamzam. Ya, betul. Nah, Kiai Haji Zamzam pada saat itu dan Kiai Haji Muhammad Yunus itu kelompok diskusi pada saat itu, bagaimana membicarakan tentang kondisi umat pada saat itu. Dan 2 tokoh ini yang mendirikan Persis sebetulnya orang Sumatera juga, saat yaitu dari Palembang, Sumatera Selatan. 2 tokoh ini. Kemudian semakin besar Persis setelah bergabung lagi Ustadz Ahmad Hasan. Nah, Ustadz Ahmad Hasan ini, Zat, beliau aslinya adalah orang Singapura. Beliau ini keturunan Melayu. Beliau ini Melayu, Zat. Jadi gurunya Persatuan Islam Ustadz Ahmad Hasan. Ustadz Ahmad Hasan beliau itu aslinya orang Singapura dan beliau ini keturunan Melayu. Dan ada 3 beliau, Melayu, kemudian India dan Arab. Ya, keturunan Arabnya Maroko. Maroko beliau aslinya. Jadi sebetulnya orang Sumatera juga, Saat, yang mendirikan mengembangkan Persis ini. Cuma berkembangnya di Jawa Barat berkembangnya. Dan memang ciri khasnya adalah bagaimana umat pada saat itu kembali kepada spirit pemurnian ajaran Islam, kembali kepada spirit sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi memang ciri khasnya adalah Quran dan Sunnah, Saat. Oh, gitu ya. Ya, baik dari aspek akidah,
ibadah maupun akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Jadi kalau Muhammad Hasan itu memang terkenal dengan hujahnya dalam bidang fikih ya. Benar, Nah, Ustaz. itu, dan Muhammad Yunus itu lebih dikenal dengan tafsirnya. Ya, Ya, betul, Ustaz. saya kan datuk saya Haji Tayyib itu punya terjemah lah lebih tepatnya Quran Muhammad Yunus itu. Oh, Jadi saya Masya Allah. suka buka itu lagi mulai dari SD itu saya buka tafsir terjemahnya kan karena jarang kita dapatkan itu Iya, kan. iya. Ya, Muhammad Yunus sudah teringat saya jadinya. Masya Allah. Ya itu ya. Nah itu ya salah satu apa spesifiknya dengan organisasi yang lain. Ya. Nah kenapa namanya itu? Nah ini kan ada yang bertanya persis Persatuan Islam. Apa yang mesti disatukan? Nah, gitu kan. Iya. Ada yang bicara begitu. Iya. Karena Islam ini kan sudah satu. Betul, Jadi Ustaz. sebetulnya yang disatukan itu apa? Silakan berikan penjelasannya. Iya. Jadi pada saat itu kan memang kondisi umat terpecah belah ya. Tambah lagi pengaruh dari politik divide et impera-nya Belanda. Iya. Nah, kemudian kan dia pecah-pecah ini juga nih. Dan kemudian pada saat itu juga sudah ada berbagai macam kelompok-kelompok. Maka spirit hadirnya Persatuan Islam pada saat itu adalah menyatukan satu gerakan, kemudian menyatukan solidaritas ukhuwah Islamiyah pada saat itu. Nah, maka kemudian kita coba untuk relevansikan dengan hari ini, Ustaz. Nah, kita coba untuk relevansikan dengan hari ini. Hari ini ya ditambah lagi dengan berbagai macam ormas, berbagai macam kelompok dan kalangan. Nah, satu spirit yang harus kita bangun adalah spirit Persatuan Islam. Dan kami juga dengan penuh kesadaran saat paradigma yang kita bangun nanti khususnya di PW Persis Kepri yang kita bangun adalah merangkul persatuan sesuai dengan tema kita saat dakwah bersatu, umat sejahtera, Indonesia maju. Spirit inilah yang ingin kita bangun saat. Jadi kita merangkul semuanya, tapi tetap kita menjaga ukhuwah Islamiyah dan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Gini, secara bahasa itu kan antara Islam dan Muslim ini kan berbeda nih. Islam itu agamanya, Muslim itu adalah orangnya. Iya. Jadi kalau ingin disatukan Islam itu memang udah satu. Iya. Nah, jadi yang dijelaskan tadi persatuan kaum musliminnya. Jadi Iya. sebetulnya bagaimana menurut antum persis persatuan Islam ini yang disatukan Islamnya atau Muslim? Iya, kalau ana memaknainya saat yang di satunya itu memang Islam sudah satu saat Iya, ya. Inna dina indallahil Islam. Yang banyak itu adalah musliminnya. Muslim. Kenapa tidak persatuan muslimin gitu saja? Iya, iya. Jadi sebetulnya spiritnya adalah mari kita bersatu menuju Islam yang satu. Walaupun sebetulnya ada juga parmusi. Iya, termasuk juga ada parmusi. Persatuan Muslimin Indonesia. Persatuan Muslimin Indonesia. Nah, setelah itu kan berubah menjadi partai kan, parmusi. Iya, Muslimin sempat menjadi Indonesia partai. Membentuk bersatu dengan Partai Persatuan Pembangunan pada saat Iya. tahun 71 Ya, itu difusi kan. dia menjadi ya, P3. ya begitu. Betul. Ya, ada juga permusi kan, ada juga persis. Jadi penggunaannya itu walaupun secara bahasanya Islam itu sudah satu, tapi yang dituju adalah Islamnya, musliminnya, ya. ya, penekanan kepada Muslim, kepada Musliminnya, tapi kemudian spiritnya adalah kita kembali kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, karena itulah yang satu sesungguhnya. Itu yang satu, Ustaz. Ya, dengan Itu yang satu. Mempersatukan itu, maka mudah-mudahan umat ini tidaklah berpecah belah. Berpecah belah. Dan kemudian sedikit lagi, Ustaz, kalau kita breakdown, Ustaz, dalam logo Persis, logo Persis itu cukup unik, Ustaz. Ya. Ini juga dibahas kemarin ketika acara pelantikan oleh Profesor Atif Latiful Hayat, Wamendiknasmen, Wakil Menteri, dan kemudian juga Wakil Ketua Umum Persis. Beliau mencoba sedikit menjabarkan di logo Persatuan Islam itu tulisannya adalah tulisan Persatuan Islam, Arab Melayu, Ustaz. Dan beliau katakan kalau orang Arab membaca itu, orang Arab nggak akan tahu ini apa artinya. Karena kenapa? Tulisannya Arab, tapi maknanya adalah makna Melayu. Maknanya makna Indonesia. Persatuan Islam tidak akan ditemukan di dalam bahasa Arab kata-kata persatuan, kecuali dalam makna bahasa Arab yang sesungguhnya, yaitu al-ittihadu, persatuan. Ini sebetulnya ada dari sisi ada keunggulan dari sisi Ustaz, menghargai kearifan lokal. Dan kemudian ini juga ada pesan untuk merangkul persatuan. Persatuan. Bagaimana persatuan Islam itu hadir untuk mudah dipahami sebetulnya, Ustaz. Untuk mudah dipahami. Spiritnya tetap Quran dan Sunnah, tapi kemudian mencoba untuk membumi dengan bahasa persatuan Islam.
Itu sama persis kebingungan ya. Saya dan kawan-kawan, dan itu juga waktu itu kan majalah Persis yang terkenal Al-Muslimun, Al-Muslimun. yang terbit di Bangil. Bangil. Ya. Kemudian ada Arisalah di Bandung, Iya. yang gitu kan. Betul. Nah, waktu itu Al-Muslimun tulisannya masih biasa. Kemudian ada tulisan Arabnya, ya. Kita tuh membacanya Ugol Mall kan. Itu sampai ada surat pembaca, kenapa ini berubah kok jadi Ugol Mall gitu. Padahal itu Al-Muslimun sebetulnya. Jadi kita pun bingung gitu. Nah, ini sama ya. Sama dengan juga Iya. di Malaysia itu ada PAS. PAS itu kan Oh, Partai iya. Islam Se-Malaysia. se-Malaysia. Itu kan ditulis Se-Malaysia. seakan-akan tulisan Arab kan, itu Arab Melayu ya. Betul sekali, Ustaz. Pa, alif, sin kan Partai Islam Malaysia. Iya. Tapi tulisannya PAS. Yang sekarang lagi bertarung ini di Johor, sedang ada pemilu lokal ya. Oh, iya, pemilu lokal, Tanggal ya. 11 Juli ya. Di Johor. Nah, baik. Kita lebih dalam ini ya. Baik, Ustaz. Sekarang kan ini partai dakwah ya. Organisasi dakwah. Ustaz. Organisasi dakwah, bukan partai. Kenapa disebut Partai Islam Malaysia ini? Nah, dari sisi dakwah atau komunikasi, kebetulan jurusan antum ya, saya ini kan ada komunikasi itu ada prosesnya, yang berkomunikasi namanya dai, ya kan. Kemudian orang yang menerima itu namanya komunikan. Mad'u. Ya, mad'u, ya. Kemudian prosesnya itu dakwah. Ya. Nah, lantas dengan tema kita pada hari ini, ya, dakwah bersatu. Yang dimaksud itu menyatukan apa ini? Yang satu itu apanya yang disatukan dalam proses ini ya? Ada dai-nya, ada mad'unya, ada madahnya, isinya. Iya, Ya. Ustaz. Nah, bisa antum jelaskan? Baik, Ustaz. Ah. Jadi spirit ini, tema ini memang adalah tema besar yang diangkat oleh pimpinan wilayah Persatuan Islam Provinsi Kepulauan Riau. Apa sebetulnya spirit yang ingin dibangun dari tema ini, yang kemudian diharapkan menjadi ruh spirit juga bagi pengurus yang lain? Dakwah bersatu ini, Ustaz. Dakwah bersatu ini maknanya adalah bahwa dakwah ini tidak bisa sendiri-sendiri. Bahwa dakwah ini tidak bisa fardiyah, baik secara pribadi, dakwah fardiyah secara pribadi, maupun kelompok-kelompok dakwah nggak bisa berjalan masing-masing. Nah, sekarang kita harus membangun paradigma, tantangan semakin berat. Kemudian tantangan dakwah kita semakin berat. Baik dari sisi teknologi, kemudian dampak sosial, generasi muda kita semakin berat kita tantangannya. Maka nggak bisa kelompok-kelompok dakwah ini berjalan masing-masing. Maka kita harus merangkul. Nah, karena Persis baru hadir di sini, dan kemudian Persis menyadari pun tidak akan bisa berbuat banyak Persis kalau seandainya berjalan sendiri. Maka yang harus kita lakukan apa? Kita akan bersama-sama bergandengan dengan ormas-ormas yang ada saat. Jadi kita istilahnya ada wasilah dakwah. Wasilah dakwah atau media dakwah. Media dakwah atau wasilah dakwah itu kan bisa dalam bentuk jam'iyah, organisasi. Nah, jam'iyah dakwah ini kan banyak sekali. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, kemudian ada Nahdlatul Wathon, kemudian ormas-ormas lainnya lagi. Inilah yang kita ingin bersama-sama, Ustaz. Kita bergandengan tangan, tidak melihat perbedaan, tidak melihat perselisihan, ikhtilafiyah, tidak melihat itu, tapi kita bersama-sama untuk menjawab tantangan zaman. Prinsip, kembalikan kepada prinsip masing-masing organisasi. Karena kenapa? Masing-masing organisasi pasti berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Nah, tapi kita dalam action di lapangan, bagaimana kita bergandengan tangan. Nah, dan harapan kita pada akhirnya nanti saat mad'u secara infirodiyah, mad'u secara personal, itu juga akan bersatu. Karena jangan sampai terjadi polarisasi juga di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Baik polarisasi pemahaman, polarisasi berbagai macam lah, polarisasi, jangan sampai berpecah belah. Nah, maka kita ingin membangun spirit persatuan, baik wasilah dakwahnya dalam bentuk jam'iyah dakwah, maupun kemudian jamaah masyarakat kita secara umum. Kita yuk pada akhirnya kita mari merangkul dalam persatuan. Dan ini juga sesuai dengan spirit di dalam logo Persisat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Ali Imran 103 ya? 103, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah kan sudah mewajibkan kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Artinya kita menjaga persatuan. Jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan sampai kita
berselisih di jalan dakwah. Jadi spirit Persatuan Islam ingin merangkul semua kalangan, Ustaz. Dampaknya apa, Ustaz? Dampaknya nanti insya Allah masyarakat akan sejahtera. Sejahtera ini memang sebuah istilah yang sering digunakan dalam konsep kebangsaan, tapi maknanya adalah umat itu akan menjadi umat yang baik sesuai dengan bahasa Quran, hayatan thayyiban. Kita membina umat sehingga umat kita menjadi umat yang baik, dan pada akhirnya insya Allah akan berdampak kepada Indonesia yang sejahtera. Kalau dalam bahasa agamanya kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dimulai dari persatuan. Oke, baik. Nanti kita perdalam dan kita lanjutkan, tapi setelah yang satu ini. Baik, Ustaz. Apapun saja berada, kita lanjutkan pada bagian akhir diskusi atau bincang-bincang kita dengan Ustadz Zaini dalam cara program Sudut Mata kilasan ke-39. Nah, dengan tema dakwah bersatu, umat sejahtera, Indonesia maju. Nah, gini Ustadz Zaini. Ya, ini tadi kita sudah bicara tentang komunikasi dalam bahasa umumnya dan dakwah, ya, bahasa agamanya lah, ya. Ada dai, ada mat'u, ya. Kemudian fakta yang kita lihat sekarang adalah ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Permusi, ada Kursi Perbuatan dan segala macamnya itu, ya. Nah, dari sisi yang lain kita melihat kalau kita beranjak dari surat Yusuf itu, ya, adu ilallah itu, maka itu ada yang sebut dengan dakwah ini. Ada yang disebut dengan prinsip dakwah atau mabdanya. Kemudian ada gayah, tujuan dakwahnya, dan di tengah-tengah itu ada manhajnya atau madahnya. Nah, sekarang kalau dakwah bersatu, ya, tentu mestinya ini bisa menyatukan. Tapi sebetulnya yang ingin kita satukan itu, atau pada kenyataan hari ini, prinsipnya, tujuannya, atau konsep dakwahnya atau manhajnya, yang mana nih? Bisa ini lebih kita berdalam, bisa jelaskan sedikit. Baik, yang ingin kita satukan itu adalah ghayatud dakwahnya, tujuan dakwahnya. Tujuan dakwahnya itu apa tuh? Tujuan dakwah kita kan ini dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Kemudian bagaimana nanti implementasinya kita melakukan pembinaan umat. Dan kemudian masing-masing ormas Islam pasti kan punya khitoh perjuangannya masing-masing. Nah, tentu saja kan khitoh perjuangan ini menjadi karakteristik masing-masing saat. Ada yang kemudian gerakan Muhammadiyah lebih banyak kepada amal usaha, pendidikan sosial. Kemudian NU dengan bagaimana lebih dekat kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan-pembinaan secara langsung. Kemudian Persis, kemudian bagaimana menekankan dari aspek kesadaran kita untuk menjaga ibadah sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan kemudian lebih banyak kepada diskusi-diskusi dan sharing dan sebagainya. Kemudian tentu saja nanti ini yang akan kita satukan, dan kemudian makna disatukan di sini juga jangan sampai dengan kehadiran berbagai macam entitas ini kemudian menjadi sumber perpecahan. Itu yang ingin kita antisipasi, Zat. Jangan sampai menjadi sumber perbedaan. Itulah yang ingin. Berbeda boleh, tapi berbeda suatu keniscayaan. Berbeda keniscayaan. Suatu keniscayaan, tapi kemudian membesarkan perbedaan, itu kemudian kita minimalisir, saat. Nah, minimalisir justru bagaimana kita memandang semua entitas yang ada ini adalah sebuah potensi umat yang harus kita optimalisasikan dalam rangka pembinaan umat. Spirit itu, saat. Dan kemudian kita menuju kepada tujuan yang sama, yaitu bagaimana mengajak manusia membina umat untuk beribadah kepada Allah, kemudian melaksanakan Islam sesuai dengan ketentuannya. Jadi yang mesti kita satukan itu pertama prinsipnya aja saya, Quran Sunnah itu ya, walaupun Quran Sunnah dan gayahnya, tujuannya. Betul. Dan berbeda dalam menempuh jalannya. Betul. Wasilahnya itu kan masing-masing kan. Wasilahnya. Walaupun sebetulnya ada hadis ini menurut sebagian ulama kan tidak sahih kan. Perbedaan itu adalah rahmat, itu kan dhaif hadisnya kan ya. Itu dhaif itu, Ustaz. Ya, jadi walaupun sebetulnya itu, tapi ya kita pahami ada juga memang manfaatnya perbedaan itu, tapi sebatas memang yang dibolehkan ya. Betul. Nah, termasuk dalam masalah manhaj ini, metode dalam dakwah. Betul. Jadi dakwah Persis ini ya metodenya lebih kepada apa ya? Kalau Muhammadiyah kepada sosialnya, NU kepada
pengajaran pondoknya. Kalau Persis ini kepada apanya nih? Nah, kalau Persis sama Sat. Persis juga lebih menekankan kepada pondok pesantrennya, Sat. Pondok Lembaga pesantrennya. pendidikan. Jadi sekarang ini juga sudah menjadi program nasional. Bagaimana kemudian kita lebih fokus kepada aksi nyata, memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuknya adalah lembaga pendidikan, Sat. Yang melahirkan keulamaan ya. Yang melahirkan nanti kader-kader ulama, kader-kader intelektual, intelektual yang ulama dan ulama yang intelektual. Gitu. Nah, itu harapan kita ke depan. Dan mohon doa, Sat. Beberapa waktu lalu setelah kita pelantikan, kemudian siangnya kita bersama dengan Wamen dan Pak Wagub juga kemudian kita sudah survei salah satu lokasi lahan yang rencananya insya Allah akan dihibahkan oleh Pemprov Kepri untuk Persatuan Islam, yang di situ nanti berkontribusi nyata bagi masyarakat Kepri khusus Tanjung Pinang untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan, Sat. Nah, di sana kita akan bangun lembaga pendidikan dalam bentuk semacam pesantren yang modern, dan kemudian harapan kita nanti ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Provinsi Kepri. Dan tidak hanya di situ, kita juga berharap nanti mudah-mudahan Persis Singapura, kan di Singapura juga kan ada Persis juga. Ya, Hasan juga dari sana. Karena dari sana. Dan kemudian nanti saudara-saudara kita yang di Malaysia juga nanti bisa menjadi salah satu alternatif lembaga pendidikannya di pesantren kita ke depan. Itu Sat yang akan kita lakukan aksi nyata kita saat ke depan. Baik, bagian akhir dari perbincangan kita bisa di kata-kata penutup dari antum, silakan. Ya. Baik, kehadiran Persis merupakan salah satu keniscayaan bagi kita semuanya untuk berkolaborasi di dalam dakwah, bahwa tantangan dakwah hari ini semakin berat, semakin besar, tambah lagi dengan pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, itu sangat kemudian mempengaruhi pola pikir Gen Z kita, berpengaruh juga terhadap Gen Alpha kita. Maka kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, kita harus bergandengan tangan dengan setiap potensi yang dimiliki dari masing-masing entitas. Kemudian dengan begitu kita berharap akan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi kebaikan-kebaikan di tengah umat, sehingga terwujudlah umat yang sejahtera. Dan pada akhirnya ketika ini umat sudah terbina, dan kita berharap Indonesia menjadi negeri yang maju, menjadi negeri yang sejahtera, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita juga bersinergi dengan pemerintah dan mendukung program-program pemerintah dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, baik. Tentu kita mengucapkan ahlan wa sahlan Persis di Provinsi Kepri untuk bersama-sama dengan organisasi dakwah di Kepri ini dalam membina umatnya. Ahlan bik, insyaallah Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik para pendengar sekalian, ya kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Zaini Muhammad Zaini MKOMI yang sudah datang ke studio Pandawa untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, dan sampai jumpa di waktu yang akan datang dalam program Sudut Mata Kilasan berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mitra Pandawa, demikian perbincangan kita dalam program Sudut Mata pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Zaini MKOMI atas waktu, pemikiran, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua melalui tema Persis, Dakwah Bersatu, Umat Sejahtera, Indonesia Maju. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini dapat menambah wawasan, memperkuat semangat persatuan, serta memotivasi kita untuk terus berkontribusi dalam membangun umat dan bangsa melalui dakwah yang penuh hikmah dan kebersamaan. Terima kasih juga kepada seluruh Mitra Pandawa yang telah setia menyimak program ini. Jangan lewatkan Sudut Mata di kesempatan berikutnya, karena akan selalu hadir dengan narasumber inspiratif dan pembahasan yang bermanfaat bagi kita semua. Saya dan sahabat saya, Mastur Taher, beserta seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.